untuk jiwa yang keluar harus ada jiwa yang tinggal di sini sebagai penunggu baru. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Di cerita horor kali ini, aku akan kembali membawakan kisah pengalaman horor dari para pendaki. Nah, kali ini mereka itu harus rela mengorbankan salah satu temannya untuk bisa keluar dari desa gaib. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kita sebut saja nama yang menceritakan kisah horor ini adalah Mira. Nah, Mira ini pada saat liburan kuliah pergi dengan 4 orang temannya yang lain pergi ke gunung untuk melakukan pendakian. Nah, mereka ini pergi ke gunung ya di daerah Jawa Timur, salah satu gunung di daerah Jawa Timur lah. Nah, gunung ini terkenal dengan keindahan alamnya yang sangat bagus, tetapi juga terkenal dengan keangkerannya. Nah, kita sebut saja keempat temannya si Mira ini namanya Bayu, Dani, Sinta, dan Tio. Nah, mereka berlima ini sudah merencanakan ingin melakukan pendakian ke gunung yang di daerah Jawa Timur tersebut, ya kan? Nah, singkat cerita, tibalah hari H mereka ini melakukan pendakian. Nah, mereka ini pergi daki itu sekitar pukul 4 sore. Nah, berangkatlah mereka semua. Nah, biasanya mereka ini melakukan pendakian tuh rame. Nah, cuman kali inilah mereka melakukan pendakian itu hanya 5 orang. Nah, pergilah mereka, sampailah mereka di tempat tujuan. Siapa yang sangka di pendakian mereka kali ini mereka itu akan datang ke suatu tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Nah, jadi mereka ini udah mulai mendaki lah ya kan. Suasana pendakian saat itu, suasana di gunung saat itu tuh awalnya itu seperti biasanya dengan keadaan yang tenang gitu ya kan, sejuk, dan mereka jalan gitu mendaki terus naik ke gunung. Kondisinya pun langitnya itu sangat cerah, jadi mereka itu tidak memiliki perasaan takut atau apapun saat mereka mulai melakukan pendakian. Sampailah waktunya matahari mulai terbenam. Nah, inilah waktunya mereka ini mulai mengalami hal yang tidak mereka bayangkan. Tiba-tiba mereka merasakan hal yang aneh. Jadi suasana di gunung itu tiba-tiba itu berubah gitu. Dari tadi langit yang cerah, tiba-tiba datang kabut yang begitu tebal dan kayak cepat kali kayak mau menutupi semua jalan di area gunung tersebut. Nah, merasa kondisinya tidak baik-baik saja, si Bayu selaku pemimpin dari grup ini ya kan, mengatakan kepada timnya yang lain, ayo kita harus cepat jalan, kita harus cepat mendapatkan tempat untuk beristirahatan, untuk bermalam gitu. Karena ini kondisinya kayaknya udah nggak benar, karena tiba-tiba ada kabut tebal kayak gitu ya kan. Dah jalanlah mereka semua mengikuti Bayu. Semakin mereka jalan, semakin mereka kayak kehilangan jalur pendakian itu. Jadi situ mereka ini semakin takut lah ya kan, semakin kok bisa kayak gitu. Dan semakin lama mereka melewati kabut tebal tersebut, suasana di hutan di gunung tersebut itu semakin senyap, sunyi, dan seperti tidak ada suara apapun dari binatang, dari pepohonan, dari tiupan angin, tidak ada suara apapun kecuali suara langkah kaki mereka dan suara nafas mereka. Nah, dengan keadaan yang seperti itu, mereka ini mulai sangat ketakutan tetapi tidak berhenti berjalan. Terus saja mereka jalan menyusuri kabut tebal tersebut. Nah, nggak lama mereka jauh berjalan, tiba-tiba mereka melihat di depan mereka tiba-tiba ada suatu desa. Nah, desanya ini seperti desa yang terisolasi kayak gitu, kayak desa yang ada di tengah hutan kayak gitu ya kan. Nah, desa ini dikelilingi oleh pohon-pohon yang tinggi dan bangunan-bangunan yang ada di desa itu terlihat adalah bangunan-bangunan tua yang terbuat dari kayu-kayu. Nah, mereka juga melihat di situ ada di rumah-rumah itu terlihat ada cahaya-cahaya lampu yang ngelewatin sela-sela kayu itu. Nah, mereka di situ berpikir bahwa oh itu ada kayak desa
dan di situ pasti ada manusia kayak gitu. Mereka berpikirnya kayak gitu. Tapi keadaannya itu aneh karena desanya itu nampaknya senyap dan sepi kali. Nah, si Dani yang sebelumnya itu dia pernah datang ke gunung ini, tiba-tiba dia bilang, "Loh, sejak kapan ada desa di sini? Kayaknya nggak pernah ada desa lah di jalur pendakian ini," kayak gitu. Cuman apa aku yang lupa? Jadi si Dan ini kayak apa dia yang nggak pernah lihat, ada dia nggak memperhatikan. Cuman seingat dia tidak ada desa di jalur pendakian di gunung tersebut. Nah, karena kondisinya mereka ini semua sudah capek gitu ya kan, dengan tanpa berpikir panjang lagi masuklah mereka ke desa tersebut. Begitu masuk ke dalam desa tersebut, mereka itu merasakan suhu udaranya yang sudah berbeda. Jadi waktu mereka masuk ke desa itu, mereka tuh merasakan bahwa hawanya itu dingin sekali kayak gitu. Dan di situ tuh kayak dingin dan sepi kayak gitu. Mana manusianya kayak gitu. Jadi mereka ini langsunglah mencari-cari ke rumah-rumah penduduk kayak gitu ya kan. Berharap ada satu manusia pun lah ya, ada satu kepala desa atau apa yang bisa membantu mereka. Jadi minimal mereka itu mendapatkan tempat untuk bermalam lah di desa tersebut. Nah, jadi Bayu mencoba untuk mengetuk-mengetuk pintu-pintu rumah yang ada di desa tersebut. Tetapi tidak ada satu orang pun yang keluar dari rumah itu. Nah, jadi karena tidak ada yang keluar, macam tidak ada orang kayak gitu ya kan. Jadi mereka mengintiplah ke dalam rumah tersebut. Rumah-rumah yang ada di situ lah ya kan. Nah, waktu mereka mengintip, mereka melihat di dalam rumahnya itu tidak ada orang. Yang ada hanya perabotan dan perabotannya itu sudah terlihat tua dan usang kayak gitu. Di satu sisi si Mira melihat kayak dia sudah merasakan gitu, ini udah nggak beres ini di sini kayak gitu. Nah, tiba-tiba pandangannya itu menuju ke ujung desa tersebut. Nah, di ujung desa tersebut dia melihat ada satu sosok perempuan yang kayak nenek-nenek kayak gitu berada di ujung itu sedang memperhatikan mereka. Sosoknya itu menggunakan bajunya baju kayak baju dasar kayak gitu dan memiliki rambut panjang yang terurai. Nah, di situ si Mira ini langsung disadarkan oleh si Tio. "Mira, kau lihat apa?" kayak gitu. Nah, si Mira bilang dengan suara yang bergetar dan dia sangat ketakutan gitu, dia bilang, "Aku melihat ada sosok perempuan yang di sana sedang memandang kita," kayak gitu. "Rambutnya panjang sekali." Nah, saat itu juga si Tio ini melihatlah ke arah yang ditujukan oleh si Mira ya kan. Dan dia tidak melihat apapun dan tidak ada sosok apapun di ujung jalan tersebut. Nah, udah yuklah kata si Tio kayak gitu sama si Mira ya kan. Melihat keadaan si Mira kayak gitu, si Dani langsung memutuskan untuk mengajak teman-teman yang lain ini untuk keluar dari desa itu. Nah, ayo kita keluar dari sini kayak gitu kan si Dani. Di sini tuh udah nggak beres ya kan. Nah, menuju pintu keluar lah yang tadi kan mereka itu datang dari mana, mereka berusaha lah untuk menuju pintu keluar tadi, pintu masuk desa tersebut ya kan. Tetapi anehnya di sini saat mereka kembali untuk keluar dari desa itu, mereka tidak menemukan jalan untuk keluar. Jalan mereka masuk tadi udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi mereka nih bingung lah ya kan, mana jalan yang kita jalani tadi kayak gitu, kok hilang. Dan anehnya lagi, yang tadinya saat mereka masuk ke desa tersebut itu, mereka melihat desanya itu tidak begitu besar dan desa kecil kayak gitu. Tiba-tiba saat mereka sadar, mereka melihat desa itu sangat besar. Dan rumah-rumah yang ada di desa itu terlihat semuanya itu sama. Jadi mereka melihat kayak kenapa desa ini kayak gini, tiba-tiba kok berubah kayak gitu, kok jadi banyak rumahnya dan rumahnya itu sama semua. Dan mereka itu berusaha untuk keluar dari desa itu, udah mengitari semuanya, tetapi mereka tetap kembali ke titik semula. Jadi mereka kayak disesatkan kayak gitu dan kayak berada di labirin kayak gitu. Jadi mereka mau kemanapun mereka jalan, mereka akan kembali ke titik yang sama itu. Sampai beberapa kali mereka mencoba jalan keluar itu tadi. Ketakutan pun mulai menghantui mereka karena keadaannya udah seserem itu ya kan. Nah, kondisinya di situ kan sepi. Udah gitu hawanya tuh dingin banget dan
itu sama sekali tidak ada angin. Jadi mereka tuh heran kenapa di sini tuh dingin kali, padahal nggak ada hembusan angin sama sekali. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara hembusan angin, pepohonan dan segala macam. Hanya ada suara langkah kaki mereka, nafas mereka dan suara mereka aja kayak gitu. Gak lama dari keadaan itu mereka tiba-tiba mendengarkan ada suara lonceng. Suara lonceng yang seperti mengundang mereka untuk berjalan ke arah lonceng tersebut. Nah, mendengarkan itu, si Mira ini kayak melarang teman-temannya yang lain itu untuk mengikuti suara itu. Tetapi Bayu di sini sangat penasaran dan dia itu ingin sekali mencari jalan keluar. Jadi mau nggak mau mereka ini mengikutilah suara lonceng tersebut. Singkat cerita, berjalanlah mereka mengikuti suara lonceng tersebut. Jalan-jalan-jalan, tiba-tiba mereka ini sampailah di ujung jalan desa tersebut. Jadi mereka ini heran kan, adanya jalan ini kayak gitu sampai ke ujung. Dan di ujung jalan desa tersebut ada terlihat sebuah rumah yang megah. Satu-satunya rumah yang megah dan berbeda dengan rumah yang mereka lihat di desa tersebut. Nah, jadi melihat itu mereka tuh kayak ada harapan kayak gitu lah ya. Mereka bilang, oh mungkin ini rumahnya kepala desa di sini kayak gitu ya kan. Dah, mencobalah mereka mendekati rumah tersebut. Nah, saat mereka mendekati rumah tersebut, tiba-tiba mereka ini melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang duduk di teras rumah tersebut. Nah, kondisi sosok kakek ini, kakek tua sedang duduk di kursi kayu. Tatapan matanya itu sedang kosong dan tatapannya kosong, tapi kakek itu tersenyum. Nah, kakek itu memiliki senyum yang beda. Jadi dia itu waktu tersenyumnya, senyumnya itu lebar dan giginya itu bukan seperti gigi manusia pada umumnya. Yang giginya itu kayak runcing-runcing kayak gitu. Sambil kayak ketawa-ketawa kecil kayak gitu. Nah, melihat hal itu, ketakutanlah mereka semua ya kan, karena ini kayaknya beda kayak gitu, karena kakek ini kayak sosok mayat hidup lah kayak gitu, karena pandangannya kosong, sedang duduk kayak diem aja kayak gitu dan sedang senyum, dan senyumnya tuh serem banget. Tiba-tiba dalam keadaan itu, bapak-bapak yang sedang duduk-duduk di kursi kayu dengan menggunakan pakaian Jawa tradisional itu berkata kepada mereka. Dia bilang, kalian tersesat ya. Ini bukan desa yang harusnya kalian lihat. Mendengar hal itu, si Bayu ini langsung, apa maksud bapak kayak gitu. Dia coba tenang, coba tegas kayak gitu ya kan, padahal dia sebenarnya udah merinding kali. Nah, bapak itu langsung bilang kayak gini, seharusnya kalian tidak boleh masuk ke desa ini. Kalau kalian masuk ke desa ini, kalian tidak bisa keluar lagi tanpa membayar. Makinlah bingung mereka ini ya kan, dan di situ mereka itu sangat ketakutan karena bapak tua tersebut berkata seperti itu sambil ketawa pelan kayak gitu, dengan menunjukkan senyumnya yang lebar, yang seram, dengan gigi-giginya yang seram. Di situ si Mira udah ketakutan kali ya kan, dan dia udah ngerasa udah pasrah, udah ngerasa ini udah nggak beres, ini udah nggak beres kayak gitu. Karena mereka ini udah ketakutan kali, mereka ini berusaha untuk melarikan diri. Tetapi badan mereka itu seperti terikat, mereka tidak bisa bergerak sama sekali untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba suara lonceng itu kembali berbunyi dan semakin keras. Gak lama lonceng itu berbunyi ya kan, tiba-tiba pintu rumah besar tersebut, pintu rumah bapak tua tersebut itu terbuka lebar, dan terasa sekali sama mereka rumah itu memiliki hawa yang lebih dingin lagi dari hawa di desa itu. Saat pintu rumah megah itu terbuka, yang tadi hawanya dingin itu, tiba-tiba bapak tua itu berkata bahwa salah satu dari mereka harus tinggal. Dan dia kembali berkata, di situ si Tia udah nanya ya kan, apa maksudmu Pak Tua kayak gitu ya kan. Nah, di situ dia kembali menjelaskan, untuk jiwa yang keluar harus ada jiwa yang tinggal di sini sebagai penunggu baru. Nah, di situ mereka ini udah merasakan ketakutan kali, dan disitulah mereka langsung lari semuanya. Ayo lari kita gitu ya kan. Dan tiba-tiba ini si Danilah yang duluan lari dari mereka semua.
Nah, melihat si Dani ini lari, kawan-kawannya ini pun tetap ikut lari lah ya kan. Jadi mereka ini semua lari lah kayak gitu. Tiba-tiba di situ ada kabut tebal sekali. Nah, mereka berempat ini, si Bayu, si Mira, si Sinta, dan si Tio berlari menembus kabut tebal tersebut. Nah, tiba-tiba aja mereka ini berhasil keluar dari kabut tebal tersebut, dan setelah keluar mereka itu sadar bahwa mereka itu udah keluar dari desa gaib tersebut. Mereka lihat keadaannya itu udah seperti hutan normal kayak gitu. Dan saat mereka melihat menoleh ke belakang, mereka tidak melihat desa gaib itu sama sekali. Desa yang mereka masukin yang tadi itu tidak ada sama sekali. Pemandangannya udah hutan semuanya, gelap kayak gitu ya kan. Nah, saat itu mereka juga sadar bahwa si Dani ini udah tidak ada lagi di antara mereka. Nah, jadi mereka ini langsung sadar lah kayak gitu bahwa yang dimaksud bapak tua tersebut adalah mereka itu harus meninggal. Maksudnya mereka ini harus mengorbankan salah satu orang, salah satu jiwa di antara mereka untuk tinggal di desa itu menjadi tumbal. Singkat cerita, setelah mereka berhasil selamat dari desa tersebut, mereka ini langsunglah kembali ke kayak pos untuk pendakian itu, dan mereka melaporkan bahwa temannya ada hilang kayak gitu. Nah, setelah dilaporkan, dilakukanlah pencarian ke seluruh penjuru gunung tersebut, dan Dani benar-benaran tidak ditemukan lagi. Nah, di situ juga mereka sudah mengabari orang tuanya Dani, sudah dicarilah berhari-hari, dan Dani itu dikonfirmasi hilang. Di sini kan masih bertanya-tanya, kenapa si Dani yang diputuskan untuk menjadi tumbal oleh bapak tua tersebut ya kan. Nah, ternyata dari cerita mereka, di antara mereka ini berlima, si Danilah yang istilahnya itu mulutnya itu sering berkata-kata kasar, berkata apa kayak gitu. Nah, mungkin penunggu desa tersebut itu tidak senang dengan Dani, dan jadi Danilah yang diambil oleh mereka kayak gitu. Nah, sampai saat ini Mira dan teman-temannya yang lain itu sangat merasa bersalah dan menyesali perjalanan mereka saat itu. Tetapi ya mau bagaimana lagi, mungkin itu sudah takdirnya ya kan, dan tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihalangi juga kayak gitu ya kan. Nah, itu tadi pengalaman horornya Mira dan teman-teman memasuki desa gaib, dan mereka itu harus rela mengorbankan salah satu temannya untuk menjadi tumbal di desa tersebut. Tapi sebenarnya kan mereka itu nggak sengaja kayak gitu ya kan, tiba-tiba masuk ke desa tersebut. Mereka kan tujuannya tidak ke situ, tapi tiba-tiba nggak tahu mungkin ada apa, tiba-tiba mereka diarahkan ke desa tersebut, dan mereka harus kehilangan teman salah satu temannya gitu ya kan. Mereka tuh berpikiran dan selalu mengingat Dani karena mereka tahu Dani itu masih hidup, dan Dani itu tinggal di desa gaib tersebut. Nah, itu dia tadi ceritanya. Bagaimana? Kalau ada yang mau menambahkan atau mau komen, boleh komen di bawah ini ya guys. Dan kalau kalian mau kirim cerita horor, boleh kali email ke email di bawah ini yang akan aku cantumkan di deskripsinya. Sekian dulu ceritanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.